Pemirsa, oknum TNI aktif diduga terlibat korupsi MBG. Kejaksaan Agung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu ada di balik pembelian 21.000 motor listrik. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong-kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Kholil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya? Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju, nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Jadi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Pada bagian ancaman non-militer, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga ancaman terhadap ideologi nilai dan ketahanan sosial bangsa. Jutaan warga Iran berkumpul memberikan penghormatan terakhir jelang puncak pemakaman Ali Khamenei. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi sepeda motor juru parkir di Sidoarjo, Jawa Timur raib digondol maling. Kejadian itu bermula saat pemilik motor lupa mencabut kunci kontaknya. Diduga lupa mencabut kunci kontak motor saat ditinggal mengambil lampu senter dan kursi motor seorang juru parkir klinik dokter di Desa Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, raib digondol maling. Dalam hitungan detik, pelaku datang berboncengan langsung melarikan motor korban yang ditinggal pemiliknya ke dalam klinik terekam CCTV. Korban hanya bisa berteriak minta tolong saat motor dibawa lari pelaku. Akibat kejadian itu, korban lapor ke polisi dan mengaku pasrah. Tidak merasa kontak itu kantil alias nyantol. Dan terus saya coba kursi, naik kursi, saya bablas masuk ke ruangan dalam mau ambil senter sentul parkir itu. Saya tidak merasa bahwa ada orang yang mendekati sepeda saya. Tahu-tahu sudah beberapa orang-orang di luar itu. Yang sudah kecolongan, kemalingan. Saya pasrah aja, Mas. Kini, kasus pencurian motor milik juru parkir ditangani Satreskrim Polsek Waru, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, dilarang menjadi juru parkir liar. 3 pria nekat membobol toko bangunan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku berdalih sakit hati dengan pemilik toko. Dua pria bergendongan saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan di Mamajang, Kota Makassar, merusak ventilasi. Pelaku mematikan dan merusak CCTV, lalu membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Usai beraksi, para pelaku kabur dan meninggalkan lokasi. Korban melaporkan kejadian ke kantor polisi karena mengalami kerugian pencurian 8 batang pipa berisikan tembaga seharga 11 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku, salah satunya di Jalan Faisal, Kota Makassar, kemudian dikembangkan hingga 2 temannya ditangkap di lokasi berbeda. Parkir nggak dibolehin sama yang punya toko, jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan bangunan. Gitu. Terus yang dari hasil di dalam itu berapa banyak benar? Ada 8 pipa tembaga, jumlah kerugian kurang lebih 11 juta. Hingga kini polisi masih mengejar barang bukti yang telah dijual kepada seorang warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di perlintasan kereta di kawasan Kebon Pedes, Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut diduga salah satu kendaraan salah menginjak pedal rem. Inilah kondisi sesaat terjadinya kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan saat antre melintasi perlintasan rel kereta di Kebon Pedes, Kota Bogor. 2 penumpang angkot yang sempat terjepit di dalam langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat. Peristiwa dipicu setelah pengemudi mobil sedan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dalam kecepatan tinggi, mobil sedan tiba-tiba menabrak 3 kendaraan yakni angkot dan minibus, serta 2 sepeda motor di depannya. Diduga pengemudi sedan salah menginjak pedal gas dan bukan pedal rem hingga menyebabkan kecelakaan. Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini tengah diselidiki petugas Gakum Satlantas Polresta Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Peradi Bersatu berencana mengirimkan surat ke Mahkamah Agung. Peradi meminta agar MA meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Belum juga usai sidang pra-peradilan Roy Suryo, lawannya Peradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Peradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menyebut langkah itu sengaja mereka ambil agar Roy Suryo tidak terus-terusan mengajukan sidang pra-peradilan. Kalau ada perapit lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika perapit dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memperapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Sementara itu sebelumnya ahli pidana Didit Wijayanto berpandangan penangkapan Roy Suryo sudah cacat prosedur. Didit menyebut dalam hukum acara pidana, proses pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dari penyidik ke jaksa, maka tersangka tidak perlu ditangkap, apalagi ditahan. Kalau